Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji Uji Kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Resti Yulista. Saya mahasiswa PPG di UIN Jurai Siwa Lampung, program studi Al-Quran Hadis dengan nomor induk mahasiswa 25017300965. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran Al-Quran Hadis dengan materi Mat Iwat, Mat Layin, dan Mat Arid Li Sukun dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, olal Muhammad. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Sudah sarapan? Sudah. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa dan membaca Asmaul Husna. Ya, silakan ketua kelas dipimpin. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Ya. Salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan untuk membaca Asmaul Husna ya.
Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Afika Chandra Kirana. Alivia Azahra. Amelia Putri Andian. Andika Wijaya. Anissa Alhusna. Aska Kirana. Bahira Nisfulaila. Safira Aulia Ramadhani. Oke, masuk semua ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau mengetes konsentrasi dulu ya. Coba masih konsentrasi atau enggak? Seperti yang kita lakukan kemarin ya, ice breaking ya. Tepuk 1. Tepuk 1 apa? Yes. Ya, ulangi. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Okay. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 3. Oke, sebelum Ibu menjelaskan materi kita selanjutnya, Ibu mau mengingatkan materi kita yang sebelumnya ya, dimana kita membahas tentang Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 ya, dimana itu isinya tentang makna infak kepada siapa? Oh, infak kepada Allah. Infak kepada orang miskin atau anak yatim. Ya, dijelaskan di ayat 15 bahwa manusia itu mengira apabila kalau dia dilebihkan hartanya, kemudian diberikan kesenangan, maka dia mengira bahwa dia telah dimuliakan. Dan sebaliknya, apabila rezekinya dibatasi oleh Allah, maka manusia itu mengira bahwa rezekinya telah dibatasi dan dia telah dihinakan oleh Allah. Padahal tidak demikian ya. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang suka memuliakan anak yatim dan suka memberi makan orang miskin, seperti itu ya. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang infak dan materi yang hari ini adalah materi tajwid ya. Dalam kajian kita di semester ini, mat yang kita bahas adalah mat iwat, mat lain, dan mat arid li sukun. Ya, coba tajwid itu apa? Kemarin, tajwid artinya apa? Tajwid, kalau mat ia memanjangkan. Kalau tajwid apa? Kalau tajwid itu secara bahasa artinya membaguskan atau mengindahkan. Apa itu yang dibaguskan? Bacaan Al-Quran. Ya, coba bayangkan kalau tidak ada ilmu tajwid, gimana? Kalau bacaan Al-Qurannya tidak ada panjang pendeknya, tidak ada berhentinya, tidak ada komanya, kira-kira bagus nggak bacaan Al-Qurannya? Nggak. Ya, jadi lurus-lurus aja gitu ya, lempeng-lempeng aja. Jadi dalam membaca Al-Quran pun itu ada ilmunya, namanya ilmu tajwid. Nah, di kelas 8 semester 1 ini kita mempelajari mat iwat, mat lain, dan mat arid li sukun. Ketiga mat ini itu namanya mat far'i atau mat cabang ya. Ketiga mat ini dipengaruhi oleh adanya tanda wakof. Tahu nggak tanda wakof apa? Wakof artinya apa? Berhenti ya. Jadi ketiga mat ini pasti dia letaknya di akhir ayat atau dia di pemberhentian ayat ya. Jadi ketiga mat ini pasti di akhir ayat atau di pemberhentian ayat atau bertemu tanda wakof. Seperti itu ya. Tujuan pembelajaran, tujuan kita mempelajari ketiga mat ini adalah yang pertama, kalian memahami pengertian mat iwat, mat lain, dan mat arid li sukun. Kemudian mengidentifikasi hukum bacaan mat iwat, mat lain, dan mat arid li sukun dalam Al-Quran. Nanti kita akan mencari contoh bacaan dari ketiga mat ini di dalam Al-Quran ya. Kemudian yang ketiga, membaca ayat Al-Quran yang mengandung hukum bacaan tersebut dengan benar. Jadi nanti kalian mencontohkan bacaannya yang benar ya. Kemudian yang terakhir, menunjukkan sikap religius, teliti, dan percaya diri dalam membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran pun itu harus teliti, ada ilmunya ya.
namanya ilmu tajwid. Ya, banyak sekali ya ilmu tajwid itu cabangnya. Mat saja itu terbagi menjadi dua ya. Ada mat tabi'i dan mat far'i. Nah, ini ketiga mat ini termasuk ke dalam mat far'i. Oke, kita akan melihat video ini. Kira-kira apa tanggapan kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabahan, fal muriyati qadhan, fal mughirati subhan, fa asaqna bihi fa wasaqna bihi jam'an, innal insana li rabbih lakanut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا في قريش إلا في رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, dari video adik-adik tadi ya yang membaca Al-Quran, kira-kira tajwidnya sudah benar atau belum? Belum. Kenapa belum? Ada apa yang, kira-kira satu aja, contoh bacaan adik yang salah. Apa? Bacaan apa? Ah? Yang mana, Una? Yang mana? Yang pertama ya? Iya, yang pertama. Ya, bacaannya apa? Yang salah, contoh salah. Kalau yang terakhir itu kan Al-Fatihah ya. Terus Iya, Al-Fatihah. akhirnya itu ditambahin mi. Oh, Alhamdulillahirabbil alamina. Gitu ya? Itu salah ya? Oh iya, sip. Oke. Dari video itu memang contoh bacaan adik-adik yang bacaan tajwidnya masih salah, ya. Nah, ini kita bahas ya tajwidnya. Yang pertama, mat iwat, ya. Mat iwat ini secara bahasa itu artinya pengganti, ya. Mat iwat ini terjadi apabila ada huruf ya yang berharokat fathah tain dan letaknya itu di akhir ayat atau dia bertemu tanda wakof. Maka cara membacanya adalah fathah tain ini diganti dengan harokat fathah dan dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Contohnya seperti ini ya. Dalam surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 5, seperti yang dibaca adik yang pertama tadi ya, dia membacanya wal adiyati dobahan. Nah, masih dibaca fathah tainnya, padahal itu salah ya. Yang betul ini nama tajwidnya adalah mat iwat. Fathah tainnya diganti dengan tanda baca fathah. Bacanya bagaimana? Wal adiyati dobaha. Diganti dengan tanda fathah dan dipanjangkan 2 harokat. Itu ya. Coba ikutin ibu ya. Wal adiyati dobaha. Fal murirati subha. Fal muriyati qadha. Nah, itu contoh bacaan mat iwat ya. Apabila ada fathah tain seperti ini di akhir ayat, itu namanya mat iwat. Dan cara membacanya
fathatainnya diganti dengan tanda fathah dan dipanjangkan berapa harokat? Dua harokat. Paham ya mat iwat? Oke, lanjut. Oh ya, ada pengecualian di mat iwat. Pengecualiannya adalah ya, mat iwat itu kan terjadi jika ada fathah tain di akhir ayat. Tapi itu tidak berlaku pada huruf ta marbutoh. Ta marbutoh itu seperti ini ya. Ya. Nah, pada huruf ta marbutoh seperti ini, walaupun dia tandanya fathah tain, maka dia wajib dibaca sukun. Ya, jadi kalau ada fathah tain di akhir ayat tapi pada huruf ta marbutoh, maka dia bukan mat iwat. Paham ya? Dia bukan mat iwat seperti ini. Nih ya. Naron hamiyah gitu. Jadi dia pada huruf ta marbutohnya harus dibaca sukun. Seperti ini, ya. Rodiyatam mardiyah. Jadi tidak dibaca harokat pada ta marbutohnya, ya. Suhufam mutahharoh, ya. Jadi pada huruf ta marbutoh dia tidak berlaku mat iwat. Paham? Paham. Oke. Ada pertanyaan di materi mat iwat? Tidak ya. Nanti Bu tanya loh. Selanjutnya mat lain. Mat lain secara bahasa apa? Coba dilihat, ada nggak di LKS-nya? Ya, halus atau lembut itu secara bahasa ya. Nah, mat lain ini terjadi apabila ada huruf ya sukun atau waw sukun yang didahului oleh harokat fathah, kemudian di belakangnya ada huruf yang harus diwakafkan. Jadi setelah ya sukun yang didahului oleh fathah, maka satu huruf di belakangnya wajib dibaca fathah. Contoh seperti ini. Dalam surat Al-Quraish ayat 1 sampai 4 ya. Di sini ada ya sukun didahului oleh fathah. Maka ini huruf ini harus dibaca sukun. Ya, jadi tidak boleh dibaca li'ilafi Quraisyin kecuali dia disambungkan ke ayat selanjutnya. Kalau dia berhenti maka wajib dibaca sukun. Dibacanya lembut ya. Li'ilafi Quraisy. Lembut kan? Kalau kaku kan Quraisy gitu ya. Itu tidak boleh. Jadi bacanya lembut ya, mat lain. Li'ilafi Quraisy ya. Dibaca lembut, kemudian dipanjangkan dua harokat dan huruf yang di belakangnya dibaca sukun ya, seperti itu. Terus contoh yang kedua, ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Nah, lembut ya, kemudian dipanjangkan juga. Rabbahadzal bait, seperti itu. Ini min khauf ya, lembut ya. Bacaan mat lain itu artinya lembut karena memang dibacanya lembut dan dipanjangkan dua harokat. Seperti itu. Paham? Paham. Ada yang tanyakan nggak untuk ini? Untuk mat lain? Nggak tanya? Paham berarti ya? Oke, yang selanjutnya mat arid li sukun. Mat arid secara bahasa artinya apa? Mat arid. Baru atau tiba-tiba. Ya, baru atau tiba-tiba. Kalau li sukun, huruf yang harus disukunkan ya. Secara bahasa arid artinya tiba-tiba. Nah, mat arid li sukun ini terjadi jika ada huruf mat tabi'i ya, yang diikuti huruf yang hidup. Kemudian huruf yang hidup itu disukunkan ya. Kenapa dia bisa diartikan baru atau tiba-tiba? Karena setelah mat tabi'i tiba-tiba ada huruf yang disukunkan. Seperti itu ya. Mat tabi'i ada berapa tadi? Huruf mat tabi'i? 3. Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Alif itu didahului oleh harokat fathah. Waw sukun, domah. Ya sukun, kasroh. Nah, apabila mat tabi'i ini
ya ada di akhir ayat, maka satu huruf di depannya dibaca sukun, ya. Dan dipanjangkan ada 3 variasi kalau mat arid sukun ya. Bacaan panjangnya bisa 2, 4 atau 6 harokat. Ya, kalau mat iwat dan mat lain itu kan 2 harokat ya. Nah, kalau mat arid sukun ada 3 ya, 2, 4 atau 6 harokat. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Dalam surat An-Nas. Nah, kalau mat arid sukun ini banyak sekali ya contohnya dalam Al-Quran. Bahkan hampir di setiap akhiran ayat itu hukumnya mat arid sukun. Ya, banyak sekali. Karena pasti ada mat tabii. Seperti ini. Ini ada alif ya, alif sukun atau hamzah didahului oleh fathah. Itu kan mat tabii ya. Nah, apabila ada mat tabii kemudian satu huruf yang harus disukunkan, ini namanya mat arid sukun. Ini juga waw sukun didahului oleh doma. Yang ini juga ya sukun didahului oleh kasroh. Itu semua mat tabii ya. Maka satu huruf di belakangnya ini wajib dibaca sukun. Nah, kalau yang mat lain itu kan ya sukun atau waw sukun didahului oleh fathah. Nah, kalau tidak didahului oleh fathah berarti dia mat arid disukun karena dia termasuk mat tabii. Ya? Paham? Oke, kalau paham, Ibu akan membagikan tugas ya atau LKPD menurut kelompoknya masing-masing yang telah kita buat ya. Nanti silakan dikerjakan dengan melihat contoh-contoh potongan ayat di dalam Al-Quran. Silakan dikeluarkan Al-Qurannya. Kelompok 1 mana? Ya. Kelompok 2? Ya. Ini jawabannya di sini. Ibu bantu ya, kalau tidak paham tanyakan ke Ibu, nanti Ibu bantu. Iya. Jadi ini syarat, misalkan ya, syaratnya itu apabila mat iwat ada fathah tain di akhir ayat. Kalau mat lain berarti waw sukun atau ya sukun didahului oleh fathah. Ya, ini soalnya berdiferensiasi ya, berbeda setiap kelompok gitu, tergantung dengan kemampuan anak masing-masing. Oke, sampai di mana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai kita mempresentasikan hasil dari kelompok masing-masing ya. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Siapa yang maju ke depan? 2 orang atau 3 orang, boleh. Husna dan Nada. Silakan maju ke depan. Yang lain sambil memperhatikan ya. Kemudian nanti siapkan pertanyaan kalau ada pertanyaan. Silakan Nada dan Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami. Nama kelompok Safira Aulia Ramadhani, Keisha Amira Briliani Putri, Rizka Hikmadusi Syanada, Anissa Al-Husna, Alivia Zahra, M. Rizky Ramadan, Rafa Hasya Putra. Ya, dibacakan hasilnya. Yang pertama, mencari 5 contoh mat iwat. Ya. Nomor 1, potongan ayat 15 surat Al-Balad. Untuk cara membacanya, yatima. Yatima ya, tulisannya yatiman ya, tapi karena dia hukumnya mat iwat maka diganti dengan fathah. Jadi cara bacanya yatima ya. Terus Potongan ayat 16 surat Al-Balad. Au miskina ya. Kalau tulisannya an ya, tapi diganti dengan fathah. Yang ketiga, potongan ayat 3 surat An-Nas. Tawwaba. Yang keempat, potongan ayat 1 surat Al-Adiyat. Wabha. Yang kelima, potongan ayat 6 surat Al-Fil. Yusra. Kesimpulan dari mat iwat.
Jadi mat iwat artinya panjang dan mat iwat berarti pengganti. Sementara menurut istilah mat iwat yaitu mat yang terjadi apabila ada fathain yang berada di akhir ayat atau tanda wakaf. Mat iwat hanya berlaku apabila bacaan Al-Quran berhenti atau wakaf. Namun, apabila bacaan tersebut dalam kondisi sambung atau washhal, maka dibaca tulisannya dan hukum mat iwat tersebut tidak berlaku. Oke, tadi sudah dicontohkan 5 potongan ayat dari kelompok 1 yaitu mat iwat ya. Dimana kesimpulannya mat iwat itu apabila ada fathatain di akhir ayat, maka tanda fathatainnya diganti dengan tanda fathah. Oke, paham ya? Ada yang mau bertanya nggak ke kelompok 1? Tidak, cukup jelas ya? Oke, kita berikan tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Dikumpulkan hasilnya ya. Ya. Oke. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Siapa ya? Sudah paham semua belum tentang mat iwat, mat lain dan mat ariti sukun? Sudah, alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan sticky notes ya. Nanti kalian isi tentang refleksi di depan nih. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Kemudian apa yang kalian dapat? Paham ya? Paham ya materinya ya? Membaca Al-Quran harus indah, betul. Harus bagus. Harus mengikuti ini kaidah-kaidah tajwid ya. Gimana? Paham? Karena penjelasannya bagus. Sip. Ya, alhamdulillah sudah Ibu baca semua. Alhamdulillah semuanya insya Allah paham ya? Paham dan mengerti tentang materi kita hari ini yaitu mat iwat, mat lain dan mat arid li sukun. Ya. Sekarang kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Coba Ibu tanya. Amira. Nah, mat iwat itu ada apa? Mat iwat tandanya. Mat iwat terjadi kalau ada apa? Ada tanda apa? Hah? Mat iwat. Mat iwat itu terjadi apabila ada fathah tain di akhir ayat. Ya Amira, maka fathah tainnya diganti dengan tanda fathah. Betul. Kemudian mat lain. Mat lain artinya apa tadi? Lunak atau lembut. Apabila ada ya sukun atau waw sukun didahului oleh harokat fathah, maka dibaca lembut dan dipanjangkan 2 harokat ya. Kemudian mat arif sukun apabila ada apa? Apabila ada huruf atau bi'i, kemudian satu huruf di belakangnya dibaca wakof atau sukun gitu ya. Nah, semua bacaan ini tadi ketiga-tiganya ya, mat iwat, mat lain dan mat ariti sukun itu terjadi apabila dia berada di akhir ayat atau dia bertemu tanda wakof. Jadi ketiga mat ini dia pasti berhenti ya. Pasti dia di pemberhentian ayat atau di akhir ayat seperti itu. Gimana, paham? Oke, kalau sudah paham, Ibu rasa cukup materi untuk hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca lafal hamdalah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Iya, sama-sama.